Ya jalan pipun Pak Kong. Yo. Kita tes ngene iki. Mana ya bareng-bareng ora Siap. Makasih sekali Ustaz. Semangat Ustaz. Alhamdulillah. Selanjutnya destinasi kemana ini Ustaz? Kita nanti ke Kuba. Oh, masih Kuba. Ya. Amin, amin. Barakallah. Semua sekalian, jadi Gunung Uhud selain kita akan lihat juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan bahwasanya orang yang mensolati jenazah dan mengantarkan ke liang lahat ya kuburan, maka ia akan mendapat 2 qirat. Berapa? 2 qirat. Kalau hanya mensolati maka dapatnya 1 qirat. Terus sahabat ada yang nanya, qirat itu apa Rasul? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, qirat itu seperti gunung Uhud. Nah itu ya, masalah itu ya, kegunungan segitu pahala kita, segitu bayangkan saat di Madinah. Kalau sholat di Madinah dikali berapa Bapak Ibu? 1000. Oh, 1000. Sama Uhudnya ada 1000. Terus kalau misal sholat jenazahnya itu di Masjidil Haram dikali berapa berarti Bapak Ibu? 100.000. Berarti kita pulang sudah jadi juragan gunung. Ya, enggak. Nanti Bapak Ibu yang sampai yang di Indonesia bukan juragan tanah ya, santai saja ya, sudah umrah, sudah jadi juragan gunung. Jamaah sekalian, insya Allah nanti setelah ini kita akan ke apa namanya, ke kebun kurma ya. Mampir dulu kita sebentar ke kebun kurma ya, atau ya pasar kurma ya, tempat oleh-oleh orang jualan kurma. Nanti Bapak Ibu di sana akan bisa mencoba berbagai jenis kurma. Kurma apa itu ada grade-nya, ada standar-standarnya dari A, B, C ya. Ada yang enak, ada yang biasa, enak sama enak banget. Harganya juga variatif dari 25 real sampai 75 real. Nah, tapi yang bisa dibuk itu yang 75 real yang paling murah. Nah, harganya bisa dilihat itu. Tapi kalau di kurma ya nanti dilihat sendiri. Nah, terus habis itu di sana juga dibuat berbagai macam oleh-oleh ya, ada abaya, ada macam-macam. Bahkan di beberapa kebun kurma ada yang jual bakso, ada yang kangen bakso, ada yang kangen bakso angkat tangan. Ternyata cuma saya ya. Bapak Ibu sekalian ya, nanti berbicara tentang kurma itu ada kurma Ajwa. Yang paling khas dari kurma yang ada di Madinah adalah kurma Ajwa. Itu kurma yang paling khas dan asli dari kota Madinah. Ada juga kurma Sukari. Nah, kalau kurma Sukari, kurma yang paling laris di Saudi Arabia dan berasal dari daerah namanya Al-Qasim. Al-Qasim itu bukan di Madinah. Di Mesir juga ada kurma macam-macam ya, jadi kurma berbagai macam jenisnya. Kita akan turun karena tidak bisa beli di sini ya, harus turun dari bis dulu. Tapi ada tapinya, jangan lama-lama ya, setengah
lewat tim, insya Allah dibantu dengan menulis di grup nih, ya maksimal nanti sampai sebelum maghrib dan nanti malam insya Allah bisa disiapkan. Makatan matur nuwun, monggo dinikmati acara kali ini. Masya Allah, hadrah thayyibah, Masya Allah, barkum. Kamila halal, Masya Allah, asli. Halal, Masya Allah, lagi halal. Ayo ibu haji. Halal thayyibah, kashtur Madinah, Masya Allah, tabarakallah. Yang asli. Tiga rial. Murah, 3 rial. Iya. Boleh satu. Tiga real. Aku. 3 real berarti ya masalah ya 15.000 ya. Kebunnya itu loh mungkin ya. Soalnya pasti. Apa rasanya bisa bisa kuning ya.
Alaihi Wasallam, beliau mengupayakan untuk berpindah tempat. Beberapa kali beliau mencari tempat ya. Pernah beliau ke Taif ya. Beliau pernah menuju ke Taif untuk melobi orang-orang yang ada di Taif agar kaum muslimin bisa ke sana ya, berdakwah di Taif. Tapi jawabannya oleh orang Taif malah melempari batu sama ya. Memang ada rencana untuk hijrah ke negeri Habasyah ya. Sampai sana setelah beberapa bulan ya, ternyata kembali lagi ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi sebelum Rasulullah SAW hijrah, orang-orang Madinah, jadi ceritanya gini, orang-orang Madinah itu selain orang Arab banyak juga dihuni oleh orang-orang Yahudi ya. Orang Yahudi itu dulu tinggal di tanah Arab, di daerah yang banyak kurmanya ya, ada di Madinah ya, ada juga di Khaybar, ada juga di Tabuk. Daerah-daerah ini adalah daerah yang banyak kurmanya, karena orang Yahudi itu percaya akan datang seorang nabi dari yang akan menolong mereka, nabi terakhir yang akan menolong mereka. Bahkan mereka mengetahui jelas ciri-ciri fisik dan sifatnya sebagaimana mengetahui anak-anak sendiri. Mereka tahu ciri-ciri sifat-sifat utusan yang akan muncul ya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bahkan suatu saat kalau orang-orang Yahudi ini punya pertengkaran dengan orang-orang Arab yang tinggal di Madinah pada saat itu masih bernama Yasrib, mereka tuh sering ngomong, tunggu sebentar lagi akan datang penolong kami. Nah, akhirnya orang-orang Madinah ya, yang non-Yahudi menjadi kenal juga karena sering diucapkan oleh orang-orang Yahudi. Sampai suatu saat lahirlah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menjadi nabi. Orang-orang di Madinah mendengar dakwah daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka secara bergantian mendatangi kota Mekah untuk berhaji. Setelah itu berbaiat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai terjadi beberapa baiat. Ya, yang awalnya cuma puluhan orang ya, yang awalnya cuma segelintir orang sampai puluhan orang berbaiat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya pada saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terjemput, Rasul mendapatkan wahyu untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sahabat karibnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berhijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq selama beberapa hari, dan sebelum sampai ke kota Madinah, tentu beliau pada saat itu jalan dari Mekah ke Madinah itu tidak melewati jalan yang biasa ya, karena keadaan pada saat itu beliau dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy. Makanya rute yang beliau tempuh itu selalu memutar. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat keluar Mekah, beliau lewat pintu belakang kota Mekah, memutar. Begitu juga saat dari kota Madinah, beliau sampai kota Madinah itu bukan lewat jalur utama, yaitu yang namanya Thaniyatul apa tadi? Thaniyatul Wada. Tetapi beliau lewat jalur belakang ya, lewat jalur belakang yang akan kita kunjungi, yaitu daerah Aliyah yang di sana ada
Kufa ke Masjid Naik itu kurang lebih 3,5 kilometer. 3,5 kilometer. Tapi beliau menetap beberapa hari di sana dan mendirikan masjid pertama, yaitu Masjid Kufa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa masjidun ussisa 'ala taqwa." Dan itulah masjid yang fondasinya dibangun di atas ketakwaan. Ya, jadi fondasinya itu bukan beton ya. Fondasi awal dalam suatu amalan itu adalah ketakwaan. Nah, makanya nanti di kisah selanjutnya Masjid Kufa itu ada saingannya, namanya Masjid Hira. Kalau Masjid Kufa itu di atas ketakwaan, kalau Masjid Hira dibangun atas ketidaksukaan, atas ingin memusuhi, walaupun namanya sama-sama masjid, yang mana nanti Masjid Hira akan dibongkar dan tempatnya tidak ada sampai sekarang. Masjid Kufa memiliki kisah tersendiri dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau itu selalu rutin di hari Sabtu ya. Di hari Sabtu itu beliau mengunjungi Masjid Kufa setiap hari, hampir setiap hari Sabtu. Makanya menjadi asal orang yang tinggal di Madinah itu kalau hari Sabtu pagi jalan-jalan, Rasul juga jalan-jalan. Jalan-jalan dari mana? Dari Masjid Nabawi ke Masjid Kufa, bolak-balik. Kalau satu kali perjalanan kita lupa 3,5 kilometer, kalau bolak-balik berarti 7 kilo. Sekarang sudah ada apa namanya bodycar ataupun mobil golf, bayar cuma 10 real satu kali perjalanan. Kalau PP 20 real. Sana kitanya 20 real, kalau rupiah berapa? Nanti tidak muat. Gak usah di real, dirupiahkan. Itu salah satu kegiatan Rasul. Rasul adalah jalan-jalan dari mana? Masjid Nabawi Masjid Nabawi ke Masjid Kufa, yang mana ada sebuah hadis yang berbunyi, "Man tatahhara bi baiti," barang siapa yang bersuci ya dari rumahnya, cuma ata ila Masjid Kufa, lalu pergi menuju Masjid Kufa dan sholat 2 rakaat di sana, maka pahalanya ta'dilu ka'ajril umrah, maka pahalanya seperti pahala umroh. Jadi nanti kita ke sana akan berusaha ya semaksimal mungkin agar mendapatkan apa, Bu? Mendapatkan apa? Belanjaan. Ya, bukan belanjaan ya. pahala seperti umroh. Mendapatkan pahala umroh. Nah, sebentar lagi kita akan sampai ke Masjid Kufa. Siapa yang sudah batal? Nah, yang sudah batal siapa? Kalau kata Rasul itu syaratnya itu tatohar atau bersuci dari rumah. Maka yang batal nanti balik dulu ke hotel ya. Ya, nanti yang sudah batal kita antarkan ke tempat wudhu ya. Jamaah sekalian, nanti di sana ada beberapa tempat ya. Ada bi'rul batang ataupun bi'rul aris. Bi'run itu artinya sumur. Apa Pak Bro? Sumur. Bi'rul aris ada juga bi'rul adab, ada
ngapain habis sholat? Doa sebentar, habis itu keluar dan kembali ke bis. Nanti kita jalannya bareng-bareng dulu sampai kita mendapatkan titik kumpul ya. Ini dia Masjid Kuba, masjid yang dibangun, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, masjid yang dibangun dengan fondasi apa? Takwa. Masjid Kuba. Satu ya sini. Valeni. Ketinggalan. Kawan. Coba dengarkan dulu ya Bapak Ibu. Nanti
berapa orang itu? Lumayan ya. Ya dianggap ragu Ustaz. Ragu. Ragu. Dianggap. Yang tidak batal silakan ikut masuk ke saya. Yang batal turun ini bapak nanti. Yang bagus. Batal silakan masuk saya.
Dari 100.000. Nah, real berapa itu? 35. 25. Kan itu 4 ribu harganya. Apa itu? 100 itu apa? Satu plastik. Tiga. Itu apa itu? Ini apa ini? Berapa ini? Oh, enggak ada. Ini apa ini? Kurma muda. Sepuluh ya lo. Jika 100.000. Salah. 100.000. Ya, 25. Iya, nah. Aku tuh pulang. Iya, قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه هان دمعي شوقا يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك ini 3 kotak ini. Ambil. قلبي في المدينة وجد Ini kurang manis jangan ngerti kulo wis ra ngono lah. السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك semangat wis. Nanti di kalau mau persiapan di grup